dalam hidup kita. What is God's supreme agenda? Dan apakah kita sudah tahu agenda terutama Tuhan yang ada di dalam dunia ini? How many of you know what God's supreme agenda is for this world? Ada yang tahu apakah kehendak Tuhan atau agenda Tuhan Let's look for di it. dunia ini? Mari kita lihat. We look no further than the life of Jesus. Kita lihat dari kehidupan Tuhan Yesus, dari hidup Tuhan Yesus semasa di bumi. How many of you know Jesus was the perfect expression of the will of the Father of this earth? Dan saudara tahu bahwa Tuhan turun ke bumi itu sepenuhnya menjalankan kehendak Bapa. How many of you brought your Bibles today? Ada yang bawa Alkitab hari ini? Because we're going to use it. Let's open up to Matthew 6, verse 10. Di Matius 6 ayat 10. Now this is a famous verse. Ini adalah ayat yang sangat terkenal. The disciples asked Jesus how to pray. Ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya bagaimanakah cara kita berdoa, And this is how Jesus responded. dan inilah jawaban Tuhan Yesus. I believe we should pay very close attention to this Kita verse. harus benar-benar memperhatikan. And I'd actually like you guys to read it out loud. Saya undang yang punya Alkitab bisa turut membaca. So I'm going to count to 3, alright? 1, 2, 3. 1, Let's 2, read it out. 3, mari kita baca bersama. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. You can stop. Bisa berarti sampai di sini cukup. The prayer Jesus taught us to pray will one day be answered. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan ini suatu hari akan terjadi. His will shall be done on earth as it is in heaven. Kehendaknya harus jadi di bumi seperti di surga. What could be more complete than this? Apakah yang bisa menjadi lebih komplit dari ini? What could be more thorough than this? Dan ini sudah jelas, sangat jelas. What? No more darkness, no more sin, Di hari ketika tidak ada dosa lagi, tidak ada kegelapan lagi, only righteousness in every corner of creation. cuma ada kebenaran Tuhan di setiap jalan-jalan, di setiap ciptaan Tuhan. What a day that will be. Bukankah itu adalah suatu hari yang kita nanti-nantikan dan hari yang penuh kemuliaan? How many of you want to see that day? Berapa banyak yang mau melihat hari itu terjadi? Where there's no more darkness on this earth. Ketika tidak ada kegelapan lagi di dunia ini. His will being Amen. done all the time, everywhere. Kehendak Tuhan terjadi setiap saat dan dimanapun. In fact, we see prophetic glimpses about it in the Bible all the time. Kita banyak melihat kejadian ini secara profetik dalam Alkitab. How many of you remember what Isaac and Habakkuk said? Ada yang Isaiah, ingat sorry. ketika Nabi Yesaya atau Habakuk berkata, They didn't even know what they said it, but they said it together. They said mereka berkata di dalam zaman yang berbeda, the earth shall be full of the knowledge of the glory of God as the waters cover the sea. dunia ini akan ditutupi dengan pengetahuan akan Tuhan dan kemuliaan Tuhan seperti air laut menutupi bumi. Several hundred years later, John writes in Revelation, Dan ratus-ratus tahun kemudian Nabi Yohanes pun mengatakan hal yang sama. in Revelation 21 verse 4, it's more detailed. Di kitab Wahyu, He says, there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall be any more pain, for the former things are passed away. tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi Sorrow, tidak death, ada lagi pain, sengsara, kesakitan di dunia ini. all things are passed away. Semua hal akan berlalu, semua yang gelap akan berlalu. And these people said it hundreds of years away from each other. Dan nabi-nabi ini semua mengatakan hal yang sama dan di zaman yang berbeda. Redemption has been the divine agenda. Kalian, apakah saudara tahu bahwa penebusan itu, karya penebusan Tuhan sudah direncanakan dan menjadi kehendak Tuhan ribuan tahun yang lalu. Isaiah, Habakkuk, and John, living hundreds of years apart, all knew this. Dan nabi-nabi yang tadi saya sebutkan, Yesaya, Habakuk, Yohanes itu sudah tahu. That redemption has been the divine agenda since Adam and Eve fell. Karya penebusan itu sudah direncanakan Tuhan, sudah menjadi rencana Tuhan sejak Adam dan Hawa jatuh. And throughout human history, God has always worked for our redemption. Sepanjang sejarah Tuhan
bekerja untuk keselamatan manusia. diligently and unrelentingly on his end. Dan tidak pernah berhenti, Tuhan tidak pernah berhenti untuk menebus, untuk menyelamatkan hidup manusia. In fact, Acts 3 verse 21, Bahkan di kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 21, it says, heaven must receive him until the time comes for God to restore everything as he promised long ago through his holy prophets. He's promised it already through his holy prophets long ago. Surga harus menerima Tuhan Yesus sampai datang waktunya Tuhan memulihkan segala sesuatu seperti janjinya zaman dahulu kala lewat nabi-nabinya. Dan doa Tuhan Yesus akan dijawab dan akan terjadi bahwa kerajaan Tuhan akan datang. Those prophecies will be fulfilled. Dan semua nubuatan-nubuatan itu pasti akan terjadi. What a Amin. day that will be. Bukankah itu sebuah satu hari yang kita nanti-nantikan dan This- hari yang penuh kemuliaan. This is what we've Amen. been praying for. Dan inilah hari yang kita doakan, yang kita nantikan. This is what we long for. Inilah yang kita rindukan, bukan? This is glorious invasion. Dan ini adalah sebuah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Regardless of what we do as an occupation. Apapun yang sedang kita lihat hari-hari ini, apapun yang kita pekerjaan kita hari-hari ini, Regardless of where we are dimanapun kita ditempatkan, or how old we are. berapapun usia kita, We all share this same calling. kita punya satu panggilan. We all share the same mission in life. Kita punya satu misi, yaitu misi yang Tuhan Yesus sudah tetapkan. To build God's kingdom on earth. Untuk mendirikan kerajaan Tuhan di bumi ini. This is the business Amen. that we're all part of. Sebenarnya apapun pekerjaan kita, itulah tujuan kita di bumi ini. And let me tell you this, Dan biar saya katakan ini. and I'm going to tell it to you right now, and some of you are not going to like this. Dan saya harus mengatakan ini, mungkin ada yang kurang setuju atau nggak suka. We find ourselves moving away from this prime direction. Kalau hidup kita sedang menjauh dari misi yang ini, If this isn't the main focus of our life, kalau ini bukanlah fokus dari hidup kita, we are moving away from God's calling. kita sesungguhnya sedang menjauh dari panggilan Tuhan. We are moving away from God's will for our lives. Kita sedang menjauh dari kehendak Tuhan atas hidup kita. Did you know, brothers and sisters, Apakah kalian tahu, bapak-bapak dan ibu-ibu, that the building of the kingdom of God should be our prime focus? fokus kita haruslah membangun kerajaan Tuhan di bumi ini. Not something that we do on the side or whenever we can. Bukan cuma kita lakukan kalau kesempatan itu datang, ya boleh-boleh aja, boleh iya, boleh enggak. Not something we do once in a while because we feel like we want to do a good thing. Bukannya cuma pekerjaan sosial ataupun sesuatu yang kita lakukan hanya sekali-sekali. In fact, Jesus said in Matthew 6 verse 3, seek first the kingdom of God. Bahkan di Matius 8 Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Tuhan. Seek first the kingdom of God and everything else will be added on. Carilah dahulu kerajaan Tuhan, maka segala sesuatunya akan ditambahkan dalam hidupmu. Amin. It doesn't mean that God's calling us into full-time ministry. Not all of us, no. Bukannya Tuhan memanggil kita semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan secara penuh waktu, But He wants us all to build the kingdom of God wherever we're at. tapi Tuhan menetapkan kita untuk membangun kerajaannya dimanapun kita berada. You know, I want to honor Pastor Edo and his wife for this. Saya tahu Pak Edo dan istri di tempat ini sedang melakukan hal ini. I love how they're building the kingdom of God everywhere they go. Dimanapun di sini mereka ditetapkan untuk membangun, menyatakan kerajaan Tuhan di tempat ini. Here is your prime example Di ini saudara di sini bisa melihat contoh dari hidup mereka, of two people who put the kingdom of God first in their life. di mana mereka menaruh dan menghidupi kerajaan Tuhan dimanapun mereka